Wonten tiga. Ada najis ringan, najis sedang, najis berat. Napa? Najis ringan, najis sedang, najis berat atau besar. Najis mukhafafah, mutawasithah, saleh mughalladhah. Dari najis besar dulu. Di sini diterangkan bahwasanya najis mughalladhah atau najis besar adalah najisnya binatang, anjing dan babi dan keturunannya, baik keturunan dua-duanya ataupun salah satunya. Kalau anjing biasanya nikah sama anjing nikah. Nah niku kawin ning kali anjing niku nggih. Lah niku kok lahir. Lah niku anaknya keturunan sampai bawah niku najis. Begitu juga di sini dijelaskan aumin ahadima ma'a hayawanin akhar. Hewannya anjing, tapi kawinnya kali pitik nih. Lahirnya pitik. Berhubung salah satu orang tuanya itu berupa apa? Anjing atau babi, maka pitiknya juga ikut najis dan haram. Nah, napa wonten nggih nek diterangke teng mriki berarti memang pernah kejadian ngoten niku. Ataupun dengan hewan-hewan yang lain. Selagi kita lihat orang tuanya, bapakmu sapa? Anjing. Bapaknya ternyata dari salah satu dua hewan ini, berarti napa? Termasuk hewan yang najis, hewan yang haram. Najisnya najis yang berat, mughalladhah. Kenapa kok mughalladhah? Karena di sini diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah satu wadah kalian dijilat oleh binatang anjing, maka hendaknya dia membasuh atau mensucikannya dengan cara 7 kali. Salah satunya dengan debu ataupun dengan tanah. Terus nek menawi kula panjenengan sami niku terkena najis anjing ataupun babi, lah niku cara mensucikannya beda dengan najis-najis yang lainnya. Khusus ya niku disiram 7 kali dengan menggunakan air yang suci mensucikan. Salah satunya dicampur kali napa? Dicampur kali debu ataupun dicampur kali tanah yang suci. Terserah dari basuhan pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting dari basuhan ke-7 tersebut salah satunya sudah dicampur dengan tanah ataupun debu. Terus umpami kula panjenengan sami napa niki sukune niku kecopot kali anjing niku wae. Nah niku bekas copotane niku disiram 7 kali. Salah satunya dari siraman niku wau dicampur napa? Dicampur tanah yang suci. Tanahnya itu bukan tanah yang turab. Bahasa Arabnya itu turab. Turab itu bukan tanah yang basah, tapi tanah yang mengandung debu. Terus nek di napa nggih? Nek di idak ngoten enten debune lah niku. Mboten tanah-tanah ingkang jeblok betul. Terus yang ada debunya. Jadi syaratnya tanah yang dapat suci mensucikan adalah turab. Nah, jadi untuk mensucikan najis mughalladhah juga bisa untuk tayamum. Jadi tayamum itu bukan sembarang tanah. Nah, ada juga yang mengatakan kalau tayamum itu bisa di pesawat, di bis, kemudian di kereta. Nah, itu salah. Soalnya kalau kita itu kan di jendela ada apa nih? Ada debunya. Kemudian di bawah-bawah ada debunya. Itu bukan turab tapi itu bukan tanah. Kotoran. Jadi cuma leduk. Nah, tidak ada tanahnya, itu tidak bisa. Jadi kalau mau tayamum dimanapun berada itu ya bawa tanah sendiri dari rumah. Jadi kalau ada yang mengatakan di pesawat bisa, kemudian di bis bisa tayamum, nah, dengan debu-debu yang berada menempel di kursi, menempel di meja, menempel di jendela niku mboten saged. Soalnya bukan termasuk turab ataupun tanah yang mengandung debu. Insyaallah paham nggih najis napa niki wau? Mughalladhah. Kemudian yang kedua yaitu najis mukhafafah atau najis yang ringan. Najis yang ringan adalah najisnya air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun.
dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Ya. Jadi syaratnya ngene iku najis mukhafafah atau najis yang ringan wonten bayi dereng kalih taun umure. Yuswane dereng kalih taun, kemudian makme niki tesih air susu ibu. Kok dia kencing? Lah kencingnya itu najis mukhafafah. Bedanya dengan najis yang lain apa? Nek najis yang ringan itu cukup dikepihi banyu, diperciki mawon niku sampun suci. Dados umpami kula panjenengan sami gadah bayi niku terus pas gendong kemudian terkena air kencing, lah niku mboten sah di napa? Diucap kemudian disiram banyu mboten sah. Nek kepepet ajeng salat cukup napa? Diperciki air. Syaratnya bayi niki wau laki-laki. Bayinya laki-laki belum berumur 2 tahun, kemudian makanannya masih ASI. Kok salah satu syarat 3 ini tidak ada, maka najisnya jadi najis sedang. Umpami belum umur 2 tahun, makannya masih nasi, tapi ternyata bayinya perempuan. Jadi kalau bayi perempuan dari kecil sampai najisnya tetap najis mutawasithah, najis sedang. Soalnya penelitian itu biasanya nek apa? Tiang estri niku ket cilik niku lebih pesing ya. Lebih pesing gitu. Nek bayi laki-laki belum berumur 2 tahun kemudian kok makannya sudah yang lain-lain, sampun maem nasi, sampun maem bubur, niki tetap najis napa? Mutawasithah. Lah najis mutawasithah niku napa? Najis selain 2 niki. Jadi definisi najis itu apa? Semua perkara yang menjijikkan, yang yang kotor, yang menghalangi sahnya sholat. Nah, niki dan selain 2 niki wau najis mughaladzah napa? Najis mukhafafah niki semuanya mutawasithah atau najis sedeng. Lah najis sedeng niku pripun cara mensucikannya? Diambil airnya, diambil barang najisnya, kemudian setelah hilang baru disiram air yang suci mensucikan. Nah, kalau najis mukhafafah atau najis ringan tadi, kenapa? Cukup diperciki. Kalau najis berat atau mughaladzah disiram 7 kali. Kalau najis mutawasithah niku napa? Nah niki diterangkan. Pertama nanah, al-qai'u nanah, wal qai'u muntah-muntahan. Kula panjenengan sami mutah niku keluar sesuatu yang keluar dari dalam perut kok keluar dari napa? Mulut niku najis, nggih. Najis. Hukumnya niku kados nanah, muntah, kemudian perkara yang memabukkan yang cair. Jadi sesuatu yang buat memabukkan itu nggih napa? Nggih najis. Khamr, minum-minuman keras itu najis. Wal maitatu kemudian bangkai bijami ajzaiha dengan seluruh anggota-anggotanya. Kula panjenengan sami teng radosan ketemu kalih batang kucing. Lah niku sedanten najis. Sedanten niku maksudnya napa nggih? Kumise niku najis, kemudian kupinge najis, kemudian apa? Sikile najis, tangane kucing niku nggih najis, badane najis, semuanya najis. Kalau sudah apa jadi bangkai. Berbeda kalau masih hidup, kucing niku sing najis nggih kotoran kali air kencinge. Dan nanti ada penjelasan-penjelasan lagi. Termasuk najis juga yaitu kalau hewan yang halal dimakan, ayam, kambing, sapi, kok ada sesuatu yang terpotong dari tubuhnya, maka niku suci. Umpami apa niku? Kambing, wedhus niku teng dalan kemudian ketabrak motor. Pincang terus napa? Sikile ucul ngoten. Nah, tugel. Lah niku tugelane niku suci. Paham nggih? Kok benten melih nek hewan niku mboten halal dimakan, kucing, cecak. Napa melih nggih?
nggih kathah. Cecak, kemudian ular, singa, nah, lain-lain niku kok ada potongan tubuhnya, lah niku najis. Cecak napa buntute ucul niku. Lah niku sudah terpotong dari tubuhnya. Lah niku walaupun cecaknya masih hidup, belum jadi bangkai, tetap napa? Najis. Singa napa? Tangane utawa napa sikile niku ucul, tugel, walaupun singanya ini masih hidup, lah niku napa? Najis. Soalnya napa? Boten halal dimakan. Beda dengan hewan-hewan yang halal dimakan. Kecuali nek pitik tertabrak kemudian napa? Sikile niku tugel, pitike nggih tewas mati. Niku nggih jadi napa? Najis, soalnya bangkai sedanten. Hewan yang halal dimakan agar tidak jadi bangkai disembelih dengan cara-cara yang benar. Syaratnya napa toh menyembelih niku jadi halal? Syaratnya nggih niku satu, orang yang menyembelih Islam. Dados mboten napa-napa, mboten ngucap bismillah, mboten niat nyembelih, mboten napa-napa. Sing penting napa? Islam. Kemudian yang dua adalah terputusnya dua jalan, yaitu jalan napas sama jalan makan pun niku tok. Jadi menyembelih niku mboten apa? Mboten ribet. Kan enten sing ngomong, "Oh, urung bismillah, haram." Mboten. Sing penting napa? Tiang Islam. Nggih. Walaupun tiang Kristen, tiang Hindu bismillah, nggih tetep niku binatangnya haram. Tapi kok tiang Islam mboten bismillah, mboten katokan umpami. Mboten tutup aurat, sing penting tiang Islam. Kemudian syaratnya napa? Dua jalan napas sama jalan makan terpotong pun niku mawon, mboten ribet-ribet. Kemudian kecuali bangkai tiga nggih niku manusia, ikan sama belalang. Dan ini nek pun dadi bangkai tetap halal, tetap mboten najis. Manusia, napa binatang dan belalang. Niki dikecualikan dari bangkai yang najis. Niki bangkai walaupun jadi bangkai tetap suci. Kemudian yang termasuk napa najis mutawasithah lagi yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, dari napa niki buang air kecil ataupun buang air besar, kecuali air mani. Air mani itu hukumnya suci. Kemudian air susu hewan yang air susunya hewan yang tidak halal dimakan, ini juga haram atau najis. Terus air susu dari hewan singa, macan niku nggih napa? Najis. Air susu niku nggih najis kalau hewannya tidak halal dimakan. Beda dengan air susu sapi, air susu kambing, karena hewannya halal dimakan maka airnya susu juga halal atau tidak najis, suci juga. Selain anak Adam, selain manusia walaupun tidak halal dimakan tapi air susunya suci. Lah niki wau wal munfasilu min hayawanin hayyin kamaitatihi. Sesuatu yang terlepas dari hewan yang hidup itu seperti bangkainya. Seperti tadi yang dijelaskan, kalau ada sesuatu dari tubuh hewan terpotong maka ikut ketika dia jadi bangkai. Kalau ketika dia mati kok halal, berarti potongannya halal atau suci. Kok ketika mati dia jadi bangkai, jadi najis, maka potongannya jadi najis. Illa sya'rul ma'kul wa sufahu wa risahu. Kecuali rambutnya hewan yang boleh dimakan, kemudian bulunya, kemudian apa ya? Bulu hewan yang halal dimakan maka itu suci. Ingkang dereng jelas monggo saged ditangletaken masalah najis. Sangat ganda.
Cara mencucikan sing najis besar itu debu tanah ya salah satunya untuk membersihkan. Nggih. Itu nek pasir terus gimana? Pasir Mboten ya. mboten. Tadi pikir dulu nek daerah padang pasir itu kan. Oh, maksudnya padang pasir. Padang Maksudnya pasir. oh nggih, niku mboten napa-napa, maksudnya pasir. Kula kira pasir-pasir tinggi pasir bangun kan. niku. Mboten. Padang pasir kan. Napa Iya kan, padang pasir padang niku kan pasir. nggih. Napa? Nggih, tanah niku. Nggih. Enten sing lintu ajeng tanglet. Kotoran hewan yang halal dimakan. Contohnya kayak pitik, apa serindel, ngoten niku Najis. Najis ringan, sedang, Najis sedang. sedang. Nggih. Pokoknya yang selain dua tadi niku semuanya masuk mutawasim. Itu tadi masuknya wal khariju minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jadi dua jalan itu punya manusia juga punya hewan. Nah, jadi hewan manusia melek kemudian napa niku kencing niku najis, hewan juga begitu. Semua kalau hewannya telake hewan juga najis, kencingnya hewan juga najis. Baik yang halal dimakan maupun tidak halal dimakan. Kalau niku berupa kotoran ataupun napa air kencing najis semua. Ngoten. Monggo enten sing tanglet melih. Najis mudalaghah itu waktu menjilat ya. Nggih. Kayak babi berarti menjilat. Nggih. Kalau menyentuh termasuk Kalau menyentuh niku maksudnya badannya bulunya Nggih. gitu. Membelai. nek mboten salah, mangke kula tahqiq melih nggih. Nek mboten salah niku nek napa seperti anjing dan babi niku kalau kering niku mboten napa-napa. Singgulan betul singgulan. Kecuali nek anjingnya basah, babinya basah, kemudian bersentuhan sama kita lah niku ikut najis. Tapi Masalah kok najisnya mudalaghah. ya jelas. Nah, ya. Jadi apa napa nggih ainnya memang hewannya itu najis. Ngoten. Beda sama yang tidak halal dimakan selain anjing babi niku suci. Kucing, ular, yang tidak halal dimakan itu suci. Napa hewannya niku suci kecuali kalau sudah jadi bangkai. Tapi kalau anjing dan babi niki walaupun masih hidup niki sudah napa? Sudah najis. Memang napa nggih? Dari sananya niku memang hewan yang najis. Maksud yang dikatakan suci dari hewan yang tidak boleh dimakan itu bukan untuk disembelih. Boten. Maksudnya suci niku boleh hidup berdampingan sama kita ngoten. Maksudnya suci ngoten. Nah, beda lagi dengan boleh dimakan atau tidak, halal dimakan atau tidak. Tapi hewan-hewan tersebut suci. Hukum dari menjual najis. Hukum menjual najis niku nggih mboten angsal haram. Jadi najis niku haram dimakan, haram disentuh, haram dijual. Nggih. Kula panjenengan sami ajeng ngresiki telek. Niku jenengan demek ya ngaten niku haram niku mboten angsal. Terus harus ada napa? Ngangge sapu, napa ngangge tisu. Ditemek ngoten mawon sengaja niku. Sengaja nggih. Nek mboten sengaja pripun nggih? Pripun malih. Jadi najis sesuatu yang najis tiga niku wau mboten angsal dimaem, mboten angsal di napa? Lah niku kan tesih kathah sakniki napa? Saren nggih. Niku kan najis darah. Niki wau napa? Darah niku nggih napa? Najis. Hurimat alaikumul maitatu nah ayat Quran niku hurimat alaikumul maitatu wa damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Terus diharamkan untuk kalian semua yaitu bangkai al-maitah wa damu darah walahmul khinzir daging babi kemudian wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla bi li ghairillah dan
semua hewan yang disembelih kemudian jadi bangkai. Nah, itu.